sedikit huru hara, tiba-tiba dari pihak sebelah datang ke rumahnya Gala tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dan pada akhirnya ada sedikit terjadi keributan sedikit, mungkin ada sedikit emosi. Nah, Ibu Aji itu gimana, Bu, ngelihat itu semua? Waktu keributannya itu kan saya belum datang ya, jadi saya tidak melihat persis gitu bagaimana keributannya itu. Dan tapi dari situ Ibu sendiri langsung sigap gitu loh untuk atau datang ke sana? Ya karena saya ditelepon, dibilang ada keributan di bawah. Ya mungkin belum tahu awalnya siapa yang datang gitu, belum tahu Pak Dodi itu sama siapa gitu, kelihatannya banyak orang aja gitu. Menurut Bu Anggi, tindakan yang dilakukan oleh Pak Dodi itu menurut Bu Anggi seperti apa sih kalau melihatnya? Mungkin apakah itu tindakan yang salah atau seperti apa? Kalau menurut saya sih ya, kalau mau menjemput Gala sebaiknya itu Pak Dodi itu pendekatan dulu gitu loh, sampai Gala itu benar-benar merasa nyaman gitu loh. Kan Gala ini kan umurnya baru 1 tahun 4 bulanan atau 1 tahun 5 bulan gitu ya. Anak seumur gitu kan nggak bisa dipaksa diangkat gitu, kan nangis gitu loh. Saya aja yang sudah berpuluh-puluh kali ke situ, kadang-kadang kalau melihat saya juga tergantung moodnya. Kalau dia lagi happy dia mau, tapi kalau dia lagi nggak happy ya dia nggak mau gitu loh. Apalagi orang yang nggak biasa dia temuin ya, walaupun itu kakeknya sendiri gitu. Karena kan Gala itu kan bukan benda mati yang bisa dipindahkan begitu aja gitu. Tapi Ibu, gimana Bu, selama ini kan Ibu selalu support sama Gala sendiri yang selalu update, selalu kawal Gala kemanapun, dan sampai ke Bali juga Gala ikut ke sana. Apa Bu? Gimana Bu? Ya saya ingin membahagiakan Gala aja gitu. Pasti kan Gala tuh setelah kecelakaan tuh trauma. Pasti kan dia juga masih mencari-cari papa mamahnya gitu kan. Dengan kita membahagiakan, mengajak jalan-jalan, membawa ke tempat yang berbeda gitu kan. Nah pelan-pelan memang waktu di Bali Gala itu ya gembira, pulang dari Bali dia udah gembira lagi gitu. Ya intinya ingin membahagiakan Gala aja gitu. Oke, Bu Anggi kan sayang banget sama Gala. Mungkin enggak Bu Anggi diam-diam sudah mempersiapkan segala keperluan untuk masa depan Gala gimana? Ya kalau sampai sejauh itu sih belum ya. Ya saya sama Ica ya kita sama-sama pikirkan bagaimana Gala itu bisa punya rumah, terus dia tuh punya tabungan untuk nanti dia sekolah. Kan papa mamanya juga meninggalkan asuransi yang nanti Gala umur 18 tahun bisa diambil. Dan ya kita akan secara intens lah memperhatikan perkembangannya Gala. Kalau dibilang belum sih nggak belum juga ya, karena Bu Anggi aja dalam arti mempersiapkan masa depan Gala itu kan rumah juga termasuk masa depannya Gala. Bu Anggi udah keluar renovasi aja mungkin 100 juta lebih. Bukan renovasi aja, maksudnya kayak kemarin ada bayar-bayar lebihan, terus kemarin beres-beres itu 100 juta lebih sudah dikeluarkan. Maksud saya kalau dibilang belum sih enggak, Bu Anggi sudah banyak banget memberikan gitu, dan itu jatuhnya untuk masa depan Gala juga, walaupun bukannya mempersiapkan seperti pendidikan, karena pendidikan juga sudah ada di dalam uang donasi ya. Nah Bu Anggi melihat apa yang saat ini Bu Anggi bisa bantu, Bu Anggi backup semua hampir rata-rata. Apa maksudnya yang membuat Ibu Anggi itu untuk sangat support sekali untuk keluarga Pak Haji? Ya Gala kan anak yatim piatu. Di dalam agama kita juga kan kita harus merawat anak yatim piatu. Kebetulan itu kan jatuhnya ke Gala, dan kisah Gala menjadi anak yatim piatu itu kan cukup tragis gitu loh. Dalam waktu yang bersamaan kehilangan papa mamahnya gitu. Itu aja, jadi itulah yang membuat saya jatuh sayang, jatuh cinta sama Gala.
Bu Anggi, ada pesan nggak untuk Pak Dodi mungkin yang ingin disampaikan? Ya pesan saya ya berdamailah gitu, tapi berdamai artinya ya berdamai yang secara sesungguhnya lah gitu loh. Jadi jangan hanya berdamai di mulut nanti bertengkar lagi, nanti berdamai di mulut nanti bertengkar lagi gitu ya. Tapi sih menurut saya lebih baik tunggu aja lah sampai keputusan pengadilan gitu loh, keputusan perwalian kepada siapa gitu kan. Mungkin setelah keputusan pengadilan itu mungkin lebih mudah berdamai kalau menurut saya gitu. Bener nggak? Iya kan? Begitu keputusan pengadilan perwaliannya kepada siapa, nah kan bisa saling mengunjungi gitu. Saya rasa tidak apa-apa gitu. Dan kalau menurut saya tes DNA itu nggak perlu. Kan menurut Pak Sirait juga itu kejahatan. Iya betul. Jangan loh. Itu juga sangat tidak setuju sekali gitu. Nah ya Ibu menanggapin yang dari omongan Pak Komnas Perlindungan Anak kan yang memang tidak perlu untuk melakukan tes DNA gitu, pembuktian segala macam, itu gimana tanggapan dari Ibu? Ya tidak perlu lah gitu loh. Orang mereka menikah baik-baik. Bibi tidak pernah lepas dari Vanessa. Bibi itu 24 jam sama Vanessa, ya kan? Gitu loh. Mungkin dari pihak sana tidak tahu, tapi kan dari pihaknya Pak Faisal kan yang selalu bersama-sama seperti Puji kan tahu gitu. Bahwa Bibi nggak pernah meninggalkan mereka. Akte nikah ada, semuanya ada. Kartu keluarga ada, akte lahir Gala ada. Jelas berarti secara negara anaknya Bibi, ya buat apa lagi? Ya buat apa lagi gitu. Nanti kasihan merusak mental dan jiwanya Gala. Nanti kan ada jejak di digital tuh, kasihan lah Gala nanti. Nah terlepas dari itu Bu, banyak sekali kan ada orang yang kayak ingin mengambil misalnya meraup untung kayak untuk nebeng pansos segala macam, tiba-tiba muncul kayak mendukung ini, ngebela si ini gitu. Itu Ibu gimana Bu? Ya memang situasi sekarang itu ya seperti itu gitu. Ada yang benar-benar tiba-tiba gitu langsung mengeluarkan kata-kata ini hanya untuk pansos gitu ya, gitulah, mau diapain. Saya juga nggak bisa berkomentar kalau soal gitu ya. Janganlah menurut saya gitu. Tapi gimana ya, bisa dilarang? Itu kan nggak mungkin deh. Ini namanya masyarakat, Namanya berkomentar. masyarakat. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dia punya pemikiran dan cara pikir sendiri. Komentar, masa kita mau larang? Oke, Bang, gimana yang menanggapi hari ini Puji kan banyak diundang ke podcast mengenai bayaran. Iya, dia meminta tarif itu 30 juta. Bang itu seperti apa? Yang bayaran yang mana ya? Bayaran Di podcast sama Gilang Dirga. Oh iya iyalah, Ruji itu kan sibuk sekali ya. Mungkin dengan cara seperti itu, jadi Puji bisa melihat prioritas gitu. Mana yang perlu diprioritaskan gitu loh, iya kan? Dan kan sekarang kan Puji udah main film, udah banyak endorse gitu kan. Ya menurut saya sih wajar-wajar aja lah gitu. Iya kan? Namanya juga udah terkenal. Murah malah 30 juta. Murah malah coba. Karena dia balik modalnya ke orang yang manggil Fuji pasti balik modal. Iya. Waktunya lumayan. Karena berebut untuk yang manggil Fuji. Gitu. Nah, kita harus akui lah bahwa itu sekarang udah terkenal, itu kita akuin aja gitu loh. Oke Bang, satu lagi dari saya nih. Gimana nih, kan biasa kan si Gala tuh dekatnya sama si Puji. Kan sekarang Puji sangat sibuk. Nah, biasanya kan kesehariannya biasa sama si Puji. Nah, menurut Ibu gimana nih setelah Puji banyak melakukan aktivitas? Oh nggak ada masalah. Kita juga saya ini kan wanita karir ya. Saya juga nggak ngurus anak saya 24 jam. Tapi yang penting kan kalau malam, sore, pulang malam saya tidur sama anak saya. Puji juga gitu, pergi kemana-mana malam juga tidurnya sama Gala gitu kan. Gitu. Lebih baik kualitas daripada kuantitas kalau menurut saya ya. Tapi ngelihat perkembangan Gala sekarang gimana Bu? Ibu kan kayak intens banget kan juga sama Gala, kan hampir sering mengunjungi, datang ke rumah gitu.
Wah, Gala sekarang berat badannya udah naik 3 kilo kemarin tuh kalau nggak salah. Udah semakin tinggi, semakin sehat, semakin pinter, alhamdulillah lah semuanya. Dan kemarin juga habis diimunisasi ya Bu? Iya, imunisasi. Ya udah semakin Gala sekarang udah inilah hidupnya udah teratur. Menurut saya sudah benar lah Gala tuh di tempat yang dia nyaman itu benar. Kasihan kalau Gala dipaksa ditempatkan di tempat yang dia tidak nyaman itu. Menurut saya itu. Nah terakhir Bu, terkait permasalahan yang sedang terjadi kan yang benang kusut yang nggak selesai Ibu sendiri, apa Bu harapan ke depan mungkin untuk masalah ini antara Pak Dodi dan juga Pak Haji Faisal gitu Bu? Ya saya berharap suatu saat mereka menjadi keluarga yang rukun lagi ya, menjadi kakek nenek dari Gala yang sama-sama merawat gitu ya, sama-sama memberikan kasih sayang gitu. Oke. Ya. Terima kasih Kak Ica, terima kasih atas waktunya. Iya.